lucu Pak Pendeta, enak gayanya, saya seneng lihat itu. Tapi kalau gede ngerepotin Pak Pendeta, karena Dono sama Denny itu minta harus dinikahkan. diberkati. Itu dia masalahnya. Gereja ini gembala-gembala juga mesti mengarahkan gitu, jangan cuman main cut kayak gitu. Dosa lah cut, udah kamu nggak layak pelayanan, keluar aja lah kamu, dosa gitu. Semua orang nggak layak. Cuma ada yang nggak layaknya itu tertutup, ada yang terbuka. Kok kayak gitu dibiarkan pelayanan ya? Nanti kan ada impartasi roh. Nanti saya ketularan gitu. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pak Juanda, saya mau nanya. Iya. Dono sama Denny nggak boleh ya jatuh cinta ya? Kalau bisa nggak boleh sih. Kalau bisa. Kenapa kalau bisa? Kenapa saya ngomong kalau bisa? Karena ada orang maksa bisa, tapi kalau dari iman Kristen memang nggak bisa. Jadi kenapa saya ngomong kalau bisa? Karena saya mengasihi mereka, tentu dengan batasan pikiran mereka masing-masing. Bahwa mereka kenapa saling mencintai. Si Dono sama Denny tadi, atau si David sama si Benny, mungkin begitu kan? Karena mereka menikmati sesuatu yang ngeklik di antara mereka berdua. Jadi pada waktu ditanya, orang suka tanya juga sih, menurut pendapat Bapak gimana? Kalau iman Kristen tentu nggak bisa. Contoh, saya sebagai manusia, saya bisa merasakan penderitaan dia karena ada sentuhan. Contoh, kita suka makan nasi rawon, yang satu suka makan mungkin nasi goreng. Lalu kalau ditanya mana yang lebih sehat, mana yang lebih enak, mana lebih bagus, tentu orangnya yang menikmati itu yang bisa memutuskan. Lalu ditanya ke saya, menurut pendapat Bapak gimana? Wah, kalau ini ya lebih bagus, ada dagingnya. Padahal orangnya mungkin tanda petik ya, kolesterolnya tinggi. Tentu dia kan bilang enggak. Tapi kalau ditanya menurut contoh kesehatan, ya lebih baik jangan atau tidak sama sekali. Jadi kenapa saya tadi ngomong Dono sama Denny? Kalau iman Kristen saya tolak. Itu pasti. Diutak-atik kayak apapun nggak bisa ya. Bisa. Tapi kalau orang itu datang ke saya ngomong, Pak gini. Loh, kalau itu memang kamu memutuskan itu merupakan tanggung jawabmu. Saya nggak bisa maksa mengubah kamu. Tuhan loh, yang ngingetin kita aja, kita nggak bisa berubah kok. Maka itu banyak orang berkata, ketika ini ya ngomong ya tegas-tegasan, Pak, kalau Dono sama Denny boleh nggak jadi satu? Nggak boleh. Selesai, kita nggak ngomong lagi. Nggak ada bahan ngomong lagi. Iya. Habis kan? Nah, sekarang kan kita bukan masalah cuma benar salah, menang kalah. Tapi gimana mereka bisa menyadari adanya Tuhan. Saya mengasihi dia loh. Iya. Ciptaan Tuhan semua. Iya. Itu dia. Dono sama Denny nggak bersatu kok dalam pernikahan, cuman saling jatuh cinta. Ini dia. Mengapa mereka bisa seperti itu? Contoh, kita nggak bisa nyalain pada waktu kalau ada anak SMA, lalu yang datang main ke rumah itu lawan jenis, pasti diusir kalau sampai jam 9-10 malam. Betul. Nah kalau cowok gimana? Iya. Nginep. Yang nginep sini aja. Nah, nginep sini nak. Nyo, nginep sini nyo. Dek, nginep sini dek. Lah kemudian tiap hari kumpul. Lalu kemudian mungkin salah satunya ini pernah ditinggal sama ceweknya. Ya mereka cinta, lebih enak sama ini. Nah ini ada kisah menarik ini. Saya punya teman, dia sangat cinta anjing lah begitu ya. Dog lover gitu. Suatu hari si yang dicintai ini meninggal. Dia menangis tuh bisa 3-4 hari loh. Ininya sampai benjol. Kita nggak bisa mikir kenapa seperti itu. Oke, ini ceritanya ini anggap aja 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu. Kemudian saya ketemu lagi, dapat informasi karena suaminya nggak pernah pulang, main kekerasan. Oh, lebih nyaman sama anjing. Betul. Gitu. Jadi bisa 3-4 hari dia nangis. Iya. Cuma informasi itu saya terima setelah 5 tahun kemudian ada kabar bahwa karakter suami seperti itu. Nah, kalau seperti itu orang tanya kepada saya, boleh nggak mencintai anjing? Ya boleh, tetapi ada batasannya.
Karena ada kasus, contoh hubungan seks dengan Binatang hewan. ya. Iya. Iya. Itu bukan sekarang aja, di kitab Imamat sudah ada. Oh. Sudah ada kisah tentang bagaimana mereka berhubungan dengan bukan manusia. Jadi sejarah peradaban itu akan berulang terus. Gitu, Pak. Iya. Polanya itu sebenarnya dari dulu sudah ada Sudah gitu ada. ya. Nah, kalau Dono sama Denny ini berawal dari mana? Kalau Dono kisah di sama Alkitab. Denny, kalau kita mau lihat Iya. dari dasar Alkitab, saya akan tunjukkan satu ayat, langsung saya baca aja. Iya. Makanya saya ingin gampangnya. Nah, itu di dalam Iya. kitab Kejadian, pasal yang keempat, itu dikatakan seperti ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kata bersetubuh di sini itu ternyata sama dengan apa yang dikatakan oleh Kejadian 19 ayat yang keempat. Tetapi sebelum mereka tidur, ini kisah Lot. Iya. Jadi Lot itu didatangi sama cowok-cowok, kemudian orang di sekitarnya curiga. Kemudian pembicaranya seperti ini. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu, si Lot tadi. Ayat yang kelima, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami. LAI untuk ejaan tahun 72 mempergunakan kata supaya kami pakai mereka. Wih, dipakai nih. Pakai toh. istilahnya. Itu terjemahan lainnya menggauli, memperkosa, Wih, bersetubuh. wih. Dari bahasa Ibraninya yada, seperti yang pada waktu Adam bersetubuh dengan Hawa. Jadi sejarah ini sudah kuno sekali, bukan hal yang baru. Bukan sesuatu produk baru. Iya. Saking akhir-akhir ini gerakan ini makin Iya, semarak gitu ya. Karena beberapa negara kan membolehkan Betul. untuk menikahkan itu. Bahkan kalau sampai tidak dinikahkan, pendetanya yang masuk. Dengan hak asasi kan. Hak gitu. asasi manusia, betul. Iya. Jadi gini Pak Juanda, Iya. mumpung saya ketemu dengan Anda gitu ya. Ada orang yang merasa bahwa si Dono ini mencintai si Denny karena ya saya nggak ngerti awalnya gitu. Saya nggak ada kok trauma, saya nggak ada kepahitan seperti yang katanya beberapa ahli-ahli kejiwaan menganalisa gitu kenapa seorang Dono bisa mencintai Denny gitu ya kan. Saya nggak ada faktor ibu saya misalnya lebih dominan atau apa gitu. Kok perasaan tapi ada rasa nyaman gitu ya. Jangan-jangan ini memang idenya apakah ini betul dari kan katanya genetik gitu ya. Nah, kalau genetik berarti kan dari Tuhan yang nyiptain siapa gitu. Nah, mereka mulai mempertanyakan kan ya, jangan-jangan ini memang bentukan dari Tuhan seperti itu. Oke, keren. Nah, kalau kita dengar secara medis, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang medis maupun dari sisi kejiwaan, psikologi, saya tidak menjelaskan itu karena bukan kepakaran saya begitu ya. Iya. Cuma saya menikmati apa yang dikatakan oleh para pakar tersebut. Ternyata 70% mereka itu bisa menyukai sejenis itu karena lingkungan. Contoh, sejak kecil kemudian punya keluarga itu adalah jual baju, yang fashion, atau yang mungkin dari dunia acting, atau potong rambut. Nah, di situ anak-anak itu kan melihat capsternya mungkin, atau siapa yang bagian itu gayanya kemayu begini, atau yang jadi tegar kuat begini. Kemudian mereka meniru. Anak itu adalah pendengar yang buruk, tapi peniru yang lihai, pinter sekali. Nah, oleh sebab itu pada waktu mereka melihat seperti itu, terekam di sini. Ternyata mereka bahagia. Nah, itu kemungkinan pertama, lingkungan. Tapi seperti yang dikatakan tadi, apakah ada faktor gen dan atau hormon dan sebagainya? Itu yang saya baca sekitar 3-5% pengaruhnya. Kecil ya. Nggak besar loh. Iya. Kecil itu. Namun persoalannya adalah kalau itu ada kaitannya sama gen,
Lah gen itu kan pertemuan dari bapak sama mamanya. Iya. Iya kan? Iya. Terjadi kumpul begini menurunkan seperti itu. Jadi memang keturunan situ. Kalau ditarik mundur, ya kembali lagi yang saya baca tadi mungkin ada kaitannya seperti itu. Kalau tarik mundur ya. Seperti begini deh. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Iya. Saya tanya, bagaimana membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya, dulu waktu SD ngajarinnya kayak gitu. Oke. Bu guru ngajarin toh? Tanya ke bu gurunya. Bu gurunya ngomong diajarin. Iya. Bu gurunya bu guru diajarin. Bu gurunya bu guru diajarin. Lalu kapan? Iya. Kita nggak tahu, tapi yang pasti rumusan itu sudah jadi aturan. Iya. Jadi nggak tahu gen ini dari mana. Tetapi ingat, pada waktu Tuhan Allah menciptakan di dalam kitab Kejadian, semua yang diciptakan itu dikatakan baik. Sampai ke manusia amat baik. Iya. Dari Tuhan baik loh ya. Iya. Bagaimana bisa? Nanti saya kasih alasan secara Alkitab begitu ya, bahasa kerennya teologis. Tapi hal yang ketiga, kata para pakar tersebut, kalau 70% anggap aja itu karena lingkungan sekitarnya, kemudian 3-5% itu mungkin karena ada persoalan gen atau hormon. Dia 25% sampai 30% itu karena didikan dari kecil sampai dia memahami tentang kehidupan. Nah, itu mempengaruhi juga bentukan itu. Nah, ini saya singkirkan dulu karena saya kan bukan pakar itu. Iya. Nah, sekarang saya mempergunakan pendekatan Alkitab. Iya. Bagaimana? Kalau di dalam Alkitab saya pakai 3C. Kenapa seseorang bisa sampai ya Cabe-cabean. menyukai ya cabe-cabean tadi ya. Itu dia. Jadi laki genit, bini tangguh. Nah, itu dia kan. Oke, 3C apa ini aja? Nah, 3C. C yang pertama adalah cengkraman dosa. Jadi pada waktu tadi kan saya katakan bahwa diciptakan baik itu laki perempuan berpasangan. Kejadian pasal 1 ya. Tapi kemudian hari ini ada ide, meskipun ide itu sudah ada sejak dulu, tapi sekarang kan baru proklamasi dirumuskan. Kemudian muncullah human right-nya. Tetapi intinya adalah Tuhan bilang aku menciptakan laki dan perempuan. Lalu orang ini berkata, salah Tuhan, gua ini jenis ketiga, saya ini jenis ketiga. Maka dari itu, kenapa dia melakukan ini? Karena dia nggak sepakat dengan dia. Menurut pemahaman kita, kalau kita nggak sepakat dengan Tuhan, namanya kan melanggar firman Tuhan. Melanggar itu bahasa lainnya kan dosa. Berarti cengkraman dosa tadi itu membuat dia memberontak apa yang sudah Tuhan tetapkan. Lalu kemudian ada yang berkata begini, tapi Pak, kan ada orang yang punya double kelamin. Kan ada berita seperti itu kan ya. Itu nggak bisa jadi alasan untuk generalisasi yang lebih banyak kan. Itu cuma berapa sih? Tapi persoalannya adalah, ini yang saya pelajari, kalau memang ada double kelamin, lihat aja, dia ada rahimnya nggak? Kelamin kan bisa karena mungkin hormon atau cacat fisik kan. Rahimnya tuh gimana? Kalau memang ada rahim, nah itu menurut pakarnya kan, berarti tentu wanita. Iya kan, nggak mungkin cowok ada rahim kan. Iya. Itu sebabnya semakin kemajuan teknologi, pada waktu seorang ibu yang sedang hamil besar bisa diperiksa anaknya ini kelamin apa. Nah, oke. Saya lepas lagi, kembali lagi kepada cengkraman dosa. Dari cengkraman dosa inilah membuat mereka ingin memproklamasikan seperti contoh begini deh. Sesungguhnya kita semua lahir ini kan tidak beragama dan tidak bertuhan. Nggak ada kan? Jadi kalau kita lahir, siapa yang lahir langsung beragama? Mau bertuhan aja nggak ngerti. Tergantung dia di kelompok mana. Nah, maka C yang kedua yaitu cara didik. Jadi kalau dia punya anak cowok, kemudian jalannya agak melambai, ya mbok dilurusin gitu. Kalau nanti sudah gede, lucu.
Pak Pendeta, enak gayanya, saya seneng lihat itu. Tapi kalau gede ngerepotin Pak Pendeta. Karena Dono sama Denny itu harus diberkati. Itu dia masalahnya. Nah, pada waktu ditanya, kenapa nggak mau? Kan kasihan Pak. Itu sebabnya cara didik ini menentukan anak itu seperti apa. Kayaknya yang dua ini seperti yang pendapat pada umumnya juga. Kalau dia seorang anak itu cewek, ya jangan dipotong pendek lah. Dengan alasan mungkin irit sampo kan. Daripada samponya mahal, nyucinya bersih begini, ya dikasih anting-anting. Mungkin dia nggak pakai emas atau berlian. Yang penting dia harus tahu C yang ketiga, citra dirinya. Oh, dia harus tahu bahwa dia adalah Gambarnya, laki, dia adalah perempuan. Kalau laki ya berdandannya seperti laki gitu ya. Mainannya juga. Nggak mungkin kan laki ini beliin masak-masakan gitu. Betul. Tapi masalahnya sekarang chef banyak yang cowok loh Pak. Betul. Nah, dan chef yang cowok itu lebih enak bumbunya. Betul. Nah lo. Tapi ingat, pada waktu dia jadi chef, itu kan nggak dari kecil jadi chef. Iya juga. Iya. Coba papanya ajak dia tiap hari ke kebun, jadi pekebun dia. Coba ada anak itu sejak kecil nelayan. Lah kalau memang diajak ke restoran terus, enak nak, lama-lama kan terbentuk. Saya kasih contoh, pada waktu ditanya, bisa main drum nggak bisa, nggak usah les. Masuklah ke sebuah kamar, saya kasih drum di situ, jangan keluar 365 hari 1 tahun. Lama-lama ngetok-ngetok sendiri. Dong. Nah sekarang siapa yang pertama kali nemukan drum? Iya. Iramanya bisa seperti itu kan? Iya. Itu sebabnya ketika chef laki itu enak, karena memang bumbunya obral. Mak kita kan iri juga kan? Iya. Tetapi ingat, bukan berarti chef langsung jadi suka sejenis loh. Enggak. Banyak yang beda jenis. Ada juga sebagian mama-mama gitu ya, mungkin kepingin anak cewek. Terus ternyata kebobolan lahir cowok gitu kan. Udah beli nih baju-baju nih. Ya kan, beli baju-baju karena mendambakan anak cewek, didandanin gitu baju cewek dengan alasan, lucu ya gitu. Itu dia, anak kan naik kebanggaannya. Makanya pada waktu anak itu naik kebanggaannya, oh ya aku kayaknya gitu, mamaku bangga ya. Dan apalagi bilang, iya anaknya cantiknya, padahal laki dia. Akhirnya apa? Dia sudah membentuk gambarnya, citranya, bahwa dia cewek. Dia akan dipuji dan dia akan disukai dengan cara seperti itu gitu ya. Dia tambah naik. Dia akan diterima. Gitu. Nah akhirnya apa? Setelah tambah besar, sudah miring toh. Ngembalikan susah. Maka itu saran saya kepada orang tua, kalau masih punya anak yang batita atau balita, sedikit lihat ada perilakunya yang sudah tidak sesuai dengan jenis kelamin gendernya dia, dikembaliin lagi. Nanti kalau miring itu ngerepotin pendeta. Sudah susah itu. Kalau nggak diberkati katanya gimana? Pendeta kok tidak mengasihi? Iya, nggak mengasihi kan? Iya kan? Dasarnya kasih. Jadi cengkraman dosa. Artinya cengkraman dosa itu orang itu dengan ada dosa itu memang sudah ada nature untuk membangkang ya? Iya. Bayangin aja. Cenderung berbeda gitu. Betul. Ya membangkangnya. Ya. Manusia ini sesungguhnya diciptakan Tuhan itu beda dari makhluk lainnya. Kalau dalam biologi kan Tuhan Allah menciptakan 3 jenis. Jadi tumbuhan, hewan, manusia. Tapi kalau dalam Alkitab 4 jenis, yaitu malaikat. Setan itu bukan ciptaan menurut Alkitab, tapi malaikat yang memberontak. Nah, dari 4 jenis ini, yang gambar dan rupa Allah itu manusia. Makanya manusia diberikan pilihan bebas. Saya lebih suka sih bukan free will, tapi saya lebih suka free choice. Pilihan bebas. Kenapa? Kita nggak bisa loh suka-sukanya kehendak bebas itu. Nggak bisa. Sekarang saya mau siaran di sini nggak pakai baju, kan nggak bisa kan? Mau nggak mau harus pakai baju toh? Menabrak semua nilai. Iya, nggak bisa. Atau kita masuk ke restoran Tionghoa begitu kan, capcay, nasi goreng, datang. Saya bawa uang 1 triliun, harus ada rendang, nggak bisa. Yang ada kita makan. Tetap ada batasan. Ada batasan ya. Oke. Nah jadi pada dasarnya
tadi udah dijelaskan 3C tadi ya penyebabnya ya. Sekarang pertanyaan saya begini Pak. Nah terus Dono sama Denny ketika oke lah katakan Pak Pendeta ini nggak bisa lah, bagaimana di otak-atik Alkitab tidak bisa diterima lah adanya dosa ini gitu ya. Tapi saya kepengen melayani, saya juga mengasihi Tuhan loh. Mereka juga percaya Tuhan gitu. Dan mereka mungkin juga punya pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya bahwa mungkin pernah disertai Tuhan juga gitu. Iya kan? Nah, sebagai bentuk ucapan syukurnya kan biasanya orang mulai melayani gitu. Pertanyaan saya, ketika Dono sama Denny mau melayani di mimbar, Anda pendeta terima nggak? Pada waktu seseorang sedang mengalami kasus seperti itu, makanya di gereja perlu ada, kalau memang nggak ada tim, maka Pak Gembala, Ibu Gembala perlu belajar konseling. Bukan masalah boleh nggak boleh, bukan. Tetapi pada waktu di mimbar, dia itu jadi teladan bagi yang lainnya. Tuhan itu baik. Yeah. Tapi kalau sampai sudah merusak tatanan, contoh begini deh, kita masuk ke gereja, apa nggak boleh kita nggak pakai baju? Pada waktu kita bebas begitu kan nggak ada masalah. Buktinya di beberapa negara yang hawanya mungkin terlalu panas gitu, mereka santai pakai katok pendek begini aja. Lalu sekarang masa singer kita pakai celana pendek? Yeah. Masa pakai singlet aja? Nah, tentu saja apa yang kita lakukan ini tidak menabrak budaya atau tradisi di gereja itu. Kembali lagi, anggap mereka ini punya sesuatu yang mungkin tidak sama seperti mereka. Kita bisa memberikan cara, tolong kalau nyanyi jangan begini. Kita bisa menata gerak mereka. Tapi persoalan kadang-kadang kita ini cuek. Biar aja seperti itu. Nah, nanti pada waktu sudah miring, susah mengembalikannya. Jadi kalau tatanan di panggung, oke deh ya, saya tidak sedang mengkritik chatnya gereja. Tapi ini ceritanya, ini ada seseorang pulang dari Australia, dia tidak lagi mau bergereja, jadi agnostik. Kenapa? Dulu dia ini hobinya dugem. Lalu dia merasa kepingin mengubah hidupnya, masuk ke gereja tertentu di beberapa kota di sana. Dia bilang modelnya kayak diskotik. Apa itu? Tadi pakai lampu, semua kan. Lalu dia berkata, loh sama. Berarti pada waktu sama seperti ini cerita mereka. Pada waktu ngalami seperti ini, lalu ada orang yang mau berubah, nggak jadi berubah. Tapi ada orang yang mungkin sejak masa kecilnya di gerejanya warnanya putih terus, kursinya bangku terus, lalu dikasih style begitu, pindah semua. Karena tidak menikmati yang dulu jingkrak-jingkrak kan. Jadi itu menjadi satu pendekatan perilaku. Apa yang sudah dialami seseorang, dia tidak ingin seperti itu. Jikalau dia tahu itu mengingatkan pada latar belakang dia. Tapi kalau latar belakangnya dia adalah orang baik-baik, di gereja yang tenang, sunyi, bahkan jarum jatuh pun dengar, dapatkan sesuatu, suasana baru, dia menikmati. Demikian juga ketika kita melayani si Dono dan Denny tadi. Tentu harus berani kita menegur, itu kata Alkitab. Kita kan kadang-kadang sungkan, Pak, jangan menghakimi. Nah, itu. Ya kan? Yeah. Padahal kalau belajar menghakimi, itu di YouTube saya ada sih, mestinya ada 4 alasan boleh menghakimi, tapi bukan konteks hari ini, cuma saya tunjukkan aja. Di dalam Perjanjian Lama ada kitab hakim-hakim. Berarti ada hakimnya kan? Kemudian suatu hari kita akan menghakimi malaikat. Tapi Yesus pernah berkata, kamu bisa menegur, bisa menilai seseorang, tapi jangan ingin menghancurkan dia. Kalau nggak boleh, Pak, saya ini nggak bisa jadi dosen, Pak. Jadi Bapak ngerjakan tugas, kemudian apalagi tugasnya kalau IC ya, bukan multiple choice ya, IC ya. Lalu saya baca, wah kacau ini. Maka saya kasih nilai jelek kan. Padahal dibaca yang lain belum tentu. Mungkin saya punya standarnya terlalu tinggi. Apalagi saya suka bergurau. Apalagi kalau dosennya seorang ibu habis bertengkar sama suaminya, kemudian maaf kata lagi datang bulan, bawaannya kan marah kan. Kemudian setelah itu nilainya bisa tambah jelek loh. Tulisannya sudah jelek lagi,
tambah tertekan dia kan. Iya. Jadi kita bukan menghakimi itu untuk menghancurkan, tapi menghakimi kalau yang dikatakan disamakan dengan yang ada di pengadilan, tentu tidak sama kasusnya. Karena di sini lebih kepada menilai, kemudian, oh kamu harusnya begini. Kalau kamu seperti ini, nanti kan nggak enak sama yang teman-teman yang lain. Gayamu seperti ini loh. Contoh, celananya mungkin dibikin seperti apa. Tidak yang, bahasa itu apa yang model-model mereka yang... Apa ini? Celana kalau yang seksi banget tuh loh. Iya. Nah, celananya yang normal mungkin, bajunya normal. Itu bisa kok diarahkan. Oh, jadi artinya gini Pak. Oke, Dono sama Denny boleh tetap melayani di member gereja tapi harus diarahkan gitu. Betul, diarahkan, dikonseling dulu. Diajak ngomong dulu. Oh, tapi mereka belum bisa mencintai si Dini loh ini. Tetap ya boleh ya pelayanannya. Mencintai? Belum bisa mencintai si Dini loh, tetap mencintai si Denny. Dini. Kan bisa ditanya Pak. Nah pada waktu ditanya, disitulah peran konseling. Kenapa kamu cinta itu? Kita ini kadang-kadang nggak siap untuk memberikan edukasi yang sekitar pernikahan atau hubungan seks untuk mereka yang masih SMP, SMA. Padahal disitulah membangun wawasan dia bahwa pernikahan Kristen seperti ini. Kita bisa ngomong. Saya pikir wibawa daripada seorang gembala. Kuasanya mungkin dia tahu bahwasanya dia wakil Tuhan di situ, bisa diomongin dulu. Tapi kan jangan di atas lalu gayanya dia tidak seperti, contoh kalau dia laki tidak seperti lelaki. Itu bisa. Jadi Anda sedang mau bilang juga bahwa gereja ini gembala-gembala juga mesti mengarahkan gitu, jangan cuman main cut kayak gitu. Dosa lah cut, udah kamu nggak layak pelayanan, keluar aja lah kamu, dosa gitu. Semua orang nggak layak. Cuma ada yang nggak layaknya itu tertutup, ada yang terbuka. Ada yang terbuka tapi lingkungannya bisa menerima, ada yang terbuka tidak bisa menerima. Tapi yang bahaya yang tertutup. Nah yang tertutup ini nggak ada yang tahu. Termasuk si Dono sama Denny ini tertutup kan ya? Iya. Maka itu belum seterbuka seperti di luar gitu ya. Jadi akhirnya kembali lagi kepada leader di gereja itulah. Leader yang menentukan. Tapi kalau dibiarkan pelayanan misalnya Pak, kan juga ada jemaat yang kemudian kok kayak gitu dibiarkan pelayanan ya? Nanti kan ada impartasi roh. Nanti saya ketularan gitu. Nah, menarik nih Pak. Ini menular gak sih Pak? Ada spirit roh yang menular gak sih? Ketika orang bicara tentang impartasi atau orang suka berkata rohnya menular, transfer roh, mereka berkata begitu. Yang saya tahu yang bisa transfer uang Pak. Itu dia. Kalau yang transfer perilaku saya masih oke. Perilakunya. Karena kalau rohnya transfer berarti pindah dong. Namanya transfer kan. Sempat keluar kan. Nah, kalau perilakunya kan bisa dicontoh. Makanya duplikasi anak-anak itu suka mencontoh seperti itu. Sekarang coba perhatian baik-baik. Kita lihat siapa sih yang enggak punya figur. Pasti punya figur kan. Contoh teladan maksudnya apa ya? Ada orang berkata begini, jangan figur saya, figur Yesus. Saya bilang Yesus nggak kelihatan, yang kelihatan Anda. Makanya Paulus pernah berkata, ikuti teladanku, karena aku ikut Yesus. Jadi, kalau memang orang seperti ini, dijelaskan seperti ini, mungkin dia bisa, paling tidak mudeng lah. Jadi saya lebih percaya transfer itu kepada perilaku atau karakter dia yang dilihat. Daripada yang sifatnya tidak kelihatan tadi. Mungkin ini kemungkinan saya ya. Mungkinkah ketika orang-orang itu mempergunakan istilah spiritual transfer, kenapa kok mesti diterjemahkan mesti transfer roh? Kenapa kok nggak transfer semangatnya? Transfer gregetnya apa gitu loh. Tapi
memang sudah terjadi hari ini, terjemahnya spiritual transfer menjadi transfer roh. Tapi roh yang bagaimana? Itu dia, kita kan bait Allah. Contoh ya, kalau orang sudah lahir baru, bait Allah, bait Allah. Lalu transfernya gimana? Kan dari bait Allah ke bait Allah. Ini kalau mau kita telitilah. Iya. Jadi tetap ya, gereja ini harusnya seperti yang dikatakan bahwa ya menjadi rumah sakit yang menyehatkan. Yes. Ya, masuk sakit, ya keluar sembuh gitu. Karena kan. kadang dokternya juga bisa sakit. Nah, dokter juga bisa sakit Bisa. gitu. Jangan kita menghakimi, dokter juga manusia bisa. gitu kan. Tetapi ingat, ada batasan juga. Contoh di gereja, selain Alkitab kan ada tata gereja. Iya. Nah, disitulah kita perlu menegakkan kenapa seperti ini, karena aturan seperti ini. Saya kasih contoh, saya pernah melayani sebuah gereja, itu semua ya akhirnya banyak juga anak muda yang keluar. Mereka nggak boleh pakai celana, harus pakai rok yang panjang, yang cuma kelihatan pendek, itu apa namanya, rok apa itu. Nah, segitu mereka bilang, hari gini pakai begituan. Maka mereka berkata pelan-pelan mereka pindah, karena mereka suka pakai celana. Nah, hal seperti itu yang tidak terlalu prinsip, tetapi di gereja itu gembalanya mungkin punya tradisi yang seperti itu, ya kita mau ndak mau ngikutin kan. Tapi terlepas daripada itu, ada aturan yang tertulis namanya tata gereja. Kalau tata gerejanya memang mengatur seperti itu, ya jangan dilanggar, itu akan merusak semua tatanan. Tapi kalau ini nggak ngatur, kan kembali ke Alkitab. Tentu disitulah Bapak Gembala, peran Bapak Gembala untuk bisa mengarahkan dia bahwa yang tidak prinsip tidak perlu dijadikan prinsip. Yang sifatnya contoh, mungkin di atas itu dia pakai kostumnya seperti apa, atau mungkin tatanan lampunya, lightingnya, yang saya katakan dari catnya tadi. Kalau lingkungannya bisa terima ya why not kan. Tapi kalau nggak bisa terima ya nggak bisa dipaksa. Itu dia. Satu lagi yang paling terakhir. Oke, Dono sama Denny saling mencintai. Tadi Pak Pendeta Juanda mengatakan ya gimana mau diutak-atik dosa gitu. Oke, terus mereka karena satu pengalaman spiritualnya, mereka akhirnya oke, saya mau berubah. Apakah saya diampuni? Oh tentu. Meskipun dia habis membunuh 1 juta orang, datang kepada Yesus, itu dosa mereka semerah kirmisi akan diputihkan seputih salju. Tetapi persoalannya adalah, yang tahu apakah dia diampuni atau tidak, manusia cuma lihat perilaku. Tapi yang tahu benar-benar dia dengan Tuhan. Jadi makanya ketika orang berkata begini, Pak, dia itu sudah percaya Tuhan Yesus, Pak. Saya tidak bisa lihat. Saya bisa lihat dari perilakunya. Tapi kalau perilakunya tidak mewakili dirinya adalah seorang yang sudah memiliki Yesus, kita bisa tanya, bisa konfirmasi lagi. Jadi bukan cuma kita memarahi, konfirmasi lagi. Loh, katanya kamu mencintai Yesus. Kok seperti ini? Saya kasih contoh ini, mumpung saya ingat. Ada seseorang itu dia berselingkuh dengan 2 wanita. Kemudian istrinya tahu, istrinya pun kecantol sama pria lain. Mereka belum punya anak. Kemudian singkat cerita, semuanya itu sepakat sudah nggak beres ini, harus diceraikan. Sudah membuat ya laporan, begitulah singkat ceritanya. Lalu mendengarkan khotbah saya ini kan anti cerai. Dalam segala alasan apapun juga anti. Nanti kalau ada sesi tentang itu aja. Saya anti. Kemudian saya ngomong nggak bisa. Singkat cerita, saya diajak ketemuan. Pada waktu ketemuan, dia cerita semua, Pak. Masa Bapak nggak mau merestui saya untuk bercerai? Saya bilang nggak bisa. Masa nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Dia seperti ini loh. Nggak bisa. Kemudian dia ngotot terus, akhirnya ngomong begini. Bapak ini nggak bisa ngerasakan penderitaan saya ya. Saya bilang, saya ini punya masalah banyak, saya sudah menderita, saya nggak usah ngerasakan penderitaan Anda. Penderitaan Anda milik Anda. Penderitaan saya milik saya sendiri. Tapi pertanyaan saya, Bapak cinta Yesus nggak?
Saya cuma gitu aja. Cinta. Pertama ngomongnya aduh gitu kan. Nggak langsung cinta. Ya cinta, Pak. Mana buktinya? Saya cuma tanya itu aja. Kemudian ketemu lagi, Pak. Curhat lagi. Biasa kalau orang punya masalah, curhatnya itu to be continue, tapi isinya sama. Cuma kemasannya beda. Lalu saya cuma tanya, masih cinta? Cinta. Mana buktinya? Udah, nggak nyambung lagi. Hampir 2 tahun. Kemudian kembali sekarang. Iya. Jadi satu. Bawa ke Yesus. Nggak ada cara lagi. Ini bukan sugesti. Tapi kalau orang itu dibawa ke Yesus, ada Roh Kudus, dia menikmati buah roh, perilakunya langsung berubah. Iya. Yesus pun juga mengatakan bahwa kalau kamu sungguh-sungguh mencintai aku, ya kamu bakal menuruti segala perintah-perintahku, gitu kan. Betul sekali. Iya. Betul. Oke, jadi artinya buat Anda yang Dono, Denny, Anda merasa bahwa Anda cinta Yesus, ya harusnya Anda juga mulai berpikir ulang gitu ya. Apakah Anda sungguh-sungguh mencintai Yesus gitu? Karena orang yang mencintai Yesus tentunya ya tidak, ya harus menuruti gitu apa yang dikatakan oleh Yesus gitu ya. Oke, saya ingat lagi. Tadi awal kan saya kasih tengah-tengah toh, ada orang konseling saya merokok. Merokok aja depan saya. Nggak apa-apa kok. Saya bilang begitu toh. Saya melarang kamu di depan saya, kamu nggak ngerokok. Di luar sana kamu ngerokok. Betul. Terus saya bilang begini, kalau kamu memang cinta Yesus, kemudian kamu lakukan seperti ini, jadi batu sandungan untuk orang lain. Memang di Alkitab nggak ada larangan dilarang merokok kecuali ruangan ber-AC atau di jualan pom bensin begitu. Tapi persoalannya adalah kamu ini adalah surat yang dibaca oleh orang lain. Nah, saya cuma ngomong begitu, saya dapat kabar setelah sekian waktu berhenti sendiri, Pak. Dulu saya strict sekali loh, nggak boleh. Tak pikir nggak berubah orang itu. Di depan saya dia takut. Pada waktu saya wartawan dulu, pada waktu masuk ruangan, pada nonton film yang nggak bener, film dewasa itu, Pak. Iya. Saya masuk, mati semua. Saya bilang nyalain aja. Pada waktu nyalain lagi toh, kemudian mereka tunggu. Mungkin saya mau ngintip, saya nggak ngurusin, saya di meja saya tetap. Weh, saya pikir juga mau ngintip tadi. Saya di meja saya tetap. Meja mereka masing-masing toh. Nah, dari situlah saya belajar. Daripada di depan saya mereka kelihatan kayak malaikat. Iya. Tapi di luar enggak lagi. Iya. Jadi lebih baik Dono dan Denny tadi itu kumpul dengan kita. Iya. Tapi kita arahkan. Betul. Jangan dibuang. Toh mereka kalau nampak baik-baik saja di depan kita, ya bukan aslinya kok benernya gitu ya. Betul. Dan itu tidak menyembuhkan, tidak memulihkan malahan gitu. Betul. Oke. Pak Juanda, terima kasih buat obrolan kali ini ya. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya yang lebih asik terima ya. kasih. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.